Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Misbahul Khair dengan NIM 20 30 20 21 90 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dengan judul Studi Sejarah Islam dan Akhlak dari mata kuliah Studi Keislaman dengan dosen pengampu Ibu Dwi Noviani MPDI. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Rini Hoirunisa, yang ketiga Nurul Azizah, yang keempat Edo Pratama Andika, dan yang kelima Emilia Junita Putri. Ya, langsung saja. Materi pembahasan. Yang pertama, sejarah dan masa awal kedatangan agama Islam. Yang kedua, perkembangan, karakter, sumber, ruang lingkup, dan makna dan hakikat agama Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu akidah akhlak. Sejarah agama Islam. Agama Islam adalah agama samawi atau agama langit yang dibawa oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Islam sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab aslama yang berarti selamat, sejahtera atau berserah diri. Islam juga berarti kedamaian dan keselamatan yang berdasarkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga dimaknai dengan perbuatan bijak dan orang yang menganut agama Islam disebut dengan sebutan muslim. Sebelum Islam datang ke dunia, terutama di negara Timur Tengah, wilayah Arab, dikelilingi oleh dua kekaisaran besar, yakni Romawi Timur di sebelah barat dan Persia di sebelah timur. Wilayah kekuasaan Romawi Timur mencakup Syria, Mesir, Palestina, Turki, Asia Kecil, dan beberapa bagian dari benua Eropa. Puncak kejayaan Romawi adalah pada saat kepemimpinan Justinus pada tahun 483 sampai 565 Masehi. Pada masa itu, terjadi peperangan antara kekaisaran Romawi Timur dan Persia. Peperangan dengan Persia menyebabkan pengaruh mereka melemah, sehingga saat Islam tumbuh dan kuat, mereka dapat ditumbangkan dan wilayahnya masuk dalam kekuasaan agama Islam. Islam muncul di semenanjung Arab pada abad 7 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Islam berkembang ke Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di timur. Seiring waktu, Muslim dibagi dan ada banyak kerajaan Islam berkembang lainnya. Masa awal kedatangan agama Islam. Masa kedatangan Islam diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman dan selanjutnya beliau menyampaikan Islam kepada seluruh kaum Arab setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Islam datang dibawa oleh Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW yang lahir dari kalangan bangsa Quraisy. Ia terlahir yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat berdagang, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Diketahui bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ketika berusia 40 tahun, dia diangkat menjadi Rasul dengan turunnya wahyu pertama Al-Quran yang difirmankan oleh Allah dan disampaikan oleh Malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat. Kemudian lambat laun dakwahnya disampaikan secara terang-terangan. Ada yang menerima dakwah tersebut dan ada yang terang-terangan menolaknya. Bahkan ingin mencelakai Nabi Muhammad dan mengusirnya dari Mekah. Saat agama Islam diperkenalkan, hanya ada 10 orang saja yang menganutnya. Di antaranya adalah Khadijah, istri Nabi, Abu Bakar paman Nabi, serta Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa strategi dakwah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu menanamkan iman kepada para sahabat. Yang kedua, dakwah secara bertahap. Dan yang ketiga, memanfaatkan potensi yang ada. Lanjut, perkembangan agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau digantikan oleh pemimpin yang bukan Nabi melainkan khalifah. Ada 4 khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW yang disebut Khulafaur Rasyidin.
Mereka adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tugas keempat khalifah tersebut adalah untuk memastikan umat Islam tetap menjalankan perintah agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun setelah kekuasaan Khulafaur Rasyidin, ada beberapa kerajaan atau dinasti yang berdiri untuk meneruskan ajaran agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman mungkin bisa melihat di layar, dari yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin, dari sejak tahun berapa terbentuk hingga berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu kerajaan Bani Umayyah. Selanjutnya kerajaan Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir yaitu kerajaan Turki Utsmani. Lanjut. Perkembangan agama Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang, penduduk wilayah Nusantara telah menganut berbagai kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Buddha, dan Hindu. Kemudian datanglah agama Islam sekitar abad ke-7 Masehi yang membawa nuansa baru adanya kepercayaan penduduk wilayah Nusantara. Adapun beberapa teori yang menyatakan bahwa bagaimana awalnya agama Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh Shenok Hurgot. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah di anak benua India, seperti Gujarat, Benggala, dan Malabar. Disebut sebagai asal masuknya Islam ke Indonesia. Teori Persia. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori ini mengemukakan bahwa tanah Persia disebut sebagai tempat asal masuknya Islam. Teori ini berdasarkan pada kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam dengan penduduk Persia. Teori ini meyakini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Yang ketiga, yaitu teori Arab. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Mekah atau Madinah. Waktu kedatangannya diperkirakan pada abad ke-7 dan bukan abad ke-12 atau ke-13. Pakar sejarah yang mendukung teori ini antara lain Hamka, Aman Hashim, Uka Chandra Sasmita, dan Alwi Shihab. Adapun cara dan proses masuknya Islam di Indonesia melalui beberapa cara, yaitu pertama perdagangan, yang kedua melalui kultural, yang ketiga melalui pendidikan, dan yang keempat melalui kekuasaan politik. Karakteristik agama Islam. Sebagai agama, Islam memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan agama-agama besar lainnya yang dianut umat muslim di dunia. Ajaran Islam adalah ajaran yang rasional dan bisa dinalar dengan logika. Ajaran Islam tidak menyulitkan karena peraturan-peraturan yang diterapkan Islam sesuai dengan keadaan dan kemampuan manusia. Karakteristik keduanya yaitu Islam, agama tauhid. Akidah yang diajarkan para nabi dan rasul tidak pernah berubah dari masa ke masa, yaitu akidah tauhid, yakni kepercayaan dan keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Islam, agama kebenaran. Ajaran Islam bertujuan untuk mensejahterakan dan mencerahkan umat manusia menuju peradaban yang lebih maju. Tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat, ilmu pengetahuan dan teknologi, norma-norma etika, sosial, dan kemasyarakatan, tetapi justru Islam datang untuk mengukuhkan hal ini semua. Ajaran Islam adalah ajaran yang menghargai pluralitas umat beragama, inklusivitas moderat, dan toleran terhadap perbedaan, serta merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk suatu kaum atau golongan. Karakteristik agama Islam yang berikutnya adalah Islam agama seimbang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa umat Islam adalah ummatan wasatan atau umat yang seimbang dalam beramal baik yang menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal pikiran maupun kebutuhan rohani. Islam menjunjung tinggi kemerdekaan. Artinya, beragam kemerdekaan yang diperoleh manusia tidak berarti bahwa dia boleh bertindak semau-maunya. Dengan kata lain, tidak seorang pun berhak memaksakan kehendak atas orang lain. Selanjutnya, sumber agama Islam. Terdapat 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek
yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. As-Sunnah berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dan memperkuat pernyataan ayat-ayat Al-Quran, serta mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syar'ah yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ruang lingkup agama Islam. Pertama, akidah, yaitu merupakan istilah untuk menyatakan keteguhan dan kekuatan iman seorang mukmin kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Inti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid dan kepercayaan, pernyataan atau sikap yang mengesahkan Allah. Syariah. Syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Terdapat dua macam syariah, yaitu syariah muamalah, yaitu amalan yang berhubungan dengan manusia, dan syariah ibadah, yaitu amalan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan perilaku yang dilandaskan hati nurani. Sumber pijakan akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga jika seseorang berperilaku yang tidak ada di dalam Al-Quran atau Sunnah, maka tidak bisa dikatakan perilaku seseorang itu termasuk perilaku atau akhlak yang mulia. Selanjutnya, makna Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, Islam adalah ketundukan. Yang kedua, Islam adalah wahyu Allah. Yang ketiga, Islam adalah agama para nabi dan rasul. Yang keempat, Islam adalah jalan Allah yang lurus. Dan yang terakhir, Islam membawa keselamatan dunia dan akhirat. Hakikat agama Islam. Hakikat agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka sangat perlu dipahami secara seksama oleh setiap manusia. Agama juga membawa peraturan-peraturan berupa hukum-hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam pembawa petunjuk, kedamaian serta kesejahteraan. Agama Islam itu merupakan agama yang menghimpun semua kebenaran agama-agama yang pernah diajarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW untuk diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam. Agama Islam itu fitrah dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Baiklah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke materi akidah akhlak. Secara etimologi, akidah berasal dari kata akadaya, kidu dan akdan, berarti ikatan perjanjian, sangkutan dan kokoh. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu dalam pengertian teknis. Artinya adalah iman atau keyakinan. Menurut istilah, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk atau al-huluk, yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Jadi, akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Berdasarkan pengertian-pengertian akidah akhlak di atas, dapat dirumuskan bahwa akidah akhlak adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Dasar akidah akhlak. Dasar akidah akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri yang merupakan sumber hukum
dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria atau ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia. Dasar akidah akhlak yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Ketika ditanya tentang akidah akhlak Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah berkata, dasar akidah akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yang kedua, dasar akidah akhlak bagi seorang muslim adalah Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Untuk memahami Al-Quran lebih terinci, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Karena perilaku Rasulullah adalah contoh nyata yang dapat dilihat dan dimengerti oleh setiap umat Islam atau orang muslim. Islam mengajarkan agar umatnya melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ukuran baik dan buruk tersebut dikatakan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan firman Allah, maka kebenarannya harus diyakini oleh setiap muslim. Lanjut, tujuan akidah akhlak. Yang pertama, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia tergolong mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, akidah akhlak bertujuan pula membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seseorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, makhluk lainnya, serta dengan alam lingkungan. Oleh karena itu, perwujudan dari pribadi muslim yang luhur berupa tindakan nyata menjadi tujuan dalam akidah akhlak. Dan yang terakhir yaitu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang semata-mata didasarkan atas akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah akhlak agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya kalau presentasi materi dari saya ini ada yang kurang, mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar. Unzur makola, la tangzur makola. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.